Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tadi ada gangguan sinyal sehingga koneksi hilang dan recordingnya terputus. Oke, tadi kita sampai pada metafisis ya. Jadi metafisis ini sering disebut area pertumbuhan. Oke. Adanya di sepertiga distal dan sepertiga proksimal. Jadi pemanjangan sel itu sumbernya adalah dari metafisis ini. Baik memanjang ke atas, memanjang ke bawah ya, semua adalah dari metafisis. Jadi sel-sel dari tulang ini yang paling cepat proliferasinya itu di metafisis. Itulah kenapa dia 90% itu melibatkan area metafisis. Sehingga area terjadinya pun mesti sepertiga distal ini ya, atau di proksimal. Nggak pernah di tengah-tengah, itu jarang sekali. Oke ya, jadi hanya 8-10% yang terjadi pada diafisis, jadi bagian tengah ini. Diafisis ini begitu dia sudah jadi dan sudah padat ya, pertumbuhannya akan lambat ya, karena dia fokusnya pada pemadatan, bukan peningkatan ukuran atau panjang. Ya, oke. Terus lebih dari 75% itu berasal dari area medulari. Medulari ini artinya adalah bagian tulang yang sisi dalam, ya, hampir dekat dengan area sumsum tulang. Itu area medula. Kalau yang luar itu korteks, ya. Kalau yang luar korteks, kalau yang dalam medula. Oke, ya. Oke, jadi lebih dari 75% ya. Sementara sebagian kecil yang lain ini baru berasal dari permukaan ya, periosteal. Ini periosteum. Pas di permukaan tulangnya. Ini periosteal. Parosteal ini di lapisan paling luar dari periosteum. Oke. Bisa juga apa? Intrakortikal di dalam korteksnya. Jadi korteks tulang ya, sisi tulang yang luar. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat patofisiologi dari osteosarkoma. Pertama, memang perjalanan penyakit dimulai dari ekspos terhadap faktor lingkungan ya, genetik tadi sudah, environment ini tadi yang faktor radioterapi tadi ya, serta pertumbuhan yang berlebihan ya. Dari sini akan menghasilkan apa? Mutasi dari DNA pada nukleus atau inti sel. Oke, nah bentuk perubahannya apa? Yang pertama adalah aktivasi onkogen. Jadi munculnya sel-sel yang memang sifatnya itu onkogenik atau cenderung tumorigenik ya, artinya punya kecenderungan menjadi sel tumor. Itu akan teraktivasi, muncul sel-sel seperti itu. Dan yang kedua adalah inaktif atau deaktivasi dari gen-gen yang berfungsi mensupresi tumor. Oke. Jadi memang ada sel-sel tumor supresor, ada juga sel-sel onkogen ya. Yang mana ini sel-sel onkogen ini selalu ditekan ya oleh tumor supresor ini sebenarnya. Jadi kita ya setiap hari itu sering terpapar zat-zat yang sifatnya berpotensi karsinogen, menghasilkan kanker. Tapi kenapa tidak sampai kanker? Nah, karena ini ada gen-gen supresi, supresor. Yang mana pada kondisi mutasi ini gen supresornya ini tidak aktif, sementara sel-sel onkogennya ini malah justru yang aktif. Akibatnya apa? Muncul sel-sel dengan anatomi yang aneh ya. Nukleusnya lebih besar dari nukleus normal. Bentuk nukleusnya aneh sekali, bahkan bisa jadi satu sel itu nukleusnya lebih dari satu, atau lebih dari dua, lebih dari jumlah yang normal. Oke, dan sel-sel ini kalau berproliferasi akan menghasilkan keturunan yang sama ya, sama-sama abnormalnya. Dan di akhirnya adalah menghasilkan sel-sel tulang ya, osteoid yang imatur. Jadi tidak pernah matur selnya ini. Karena ada kelainan gen tadi, sel-selnya ini sama sekali nggak bisa menjadi sel tulang yang matur. Selalu imatur dan nggak mati-mati ya. Ada terus dan jumlahnya nambah terus. Nah ini yang terjadi pada tahap kedua dari perjalanan penyakitnya. Nah akhirnya apa efeknya? Terjadi overcrowding ya, overpopulasi dari sel osteoid abnormal. Oke, karena dia jumlahnya terus banyak, akhirnya dia akan menginfiltrasi ya, menyebar masuk ke dalam sumsum tulang, masuk ke dalam jaringan ikat fibrosa, bahkan tidak jarang nanti masuk ke otot. Oke, begitu dia sudah masuk ke otot kan dia terus berproliferasi. Nah, akhirnya terinvasi itu. Dirusak akhirnya sel-sel yang penghuni normalnya digantikan oleh sel-sel osteoid yang malignan. Oke. Nah, kalau dia sampai masuk ke sumsum tulang ya,
dan jumlahnya signifikan, tentu akan menurunkan produksi daripada sel-sel darah. Ya. Nah, kalau dia menyerang pada sel-sel tulang yang normal, yang terjadi apa? Pembesaran, ya. Pembesaran jaringan tulang, ya. Tapi meskipun besar karena dia imatur, sifatnya sangat fragile, ya, rapuh, mudah sekali mengalami trauma, ya, karena sebab-sebab yang minimal atau bahkan tanpa sebab, ya, spontanitas itu bisa terjadi. Misal akibat perubahan posisi, ya, waktu tidur agak ketindihan. Nah, itu bisa cukup ya kadang itu untuk merusak sel-sel atau jaringan osteoid yang imatur ini. Oke, terus karena massa atau jumlah dari sel osteoid yang banyak, akhirnya terjadi apa? Peningkatan tekanan di tulang dan jaringan sekitar, memunculkan adanya nyeri dan juga pembesaran ya atau edema. Oke, karena gangguan vaskularisasi. Oke, nah selain itu karena dia jumlahnya sangat banyak dan infiltratif, maka terjadi kerusakan jaringan tulang yang ongoing, artinya non-stop ya, terus-terusan terjadi pengerusakan dan memunculkan reaksi inflamasi. Jadi meradang, nyeri, dan bengkak. Oke, nah begitu dia sudah bisa menginfiltrasi pada pembuluh darah, dia akan masuk dalam sirkulasi, menyebar secara apa? Hematogen, ya, menyebar lewat aliran darah hematogen ke sistem tubuh yang jauh. Oke, tidak hanya terbatas pada tulang itu sendiri dan jaringan sekitarnya, tapi sudah mencapai sistem tubuh yang lain, gitu ya. Dan yang paling sering dikatakan adalah pada paru. Oke, dari sini akhirnya metastase semakin banyak ya, pasien akan mengalami progressive deterioration, jadi perburukan kondisi umum ya yang progresif terus memburuk ya karena demand metabolisme yang naik, terus kerusakan organ yang semakin berat, akhirnya kondisi umum pasien terus menurun ya, poor systemic condition, terus komposisi darah ini rendah ya, semua pada turun ya, anemis, terus leukositnya juga turun, trombositnya juga turun gitu ya. Dan ini sifatnya apa? Refraktori, artinya refraktori itu tidak berespon terhadap terapi. Sudah ditransfusi, naik sebentar, habis itu turun lagi gitu ya. Oke, kemudian juga rawan terjadi infeksi sistemik. Kenapa? Karena inflamasi ini yang awalnya di tulang saja akhirnya terjadi secara sistemik dan itu secara signifikan akan menurunkan imunitas ya dari tubuh pasien sehingga rawan infeksi. Nah, ini ya jadi rekan-rekan semua yang terjadi pada pasien dengan osteosarkoma. Itu ya. Nah, akhirnya muncul manifestasi ya. Ini contoh satu kondisi ya, ini di bagian distal. Oke, bagian distal. Bisa dilihat itu ya pembesarannya. Nah, manifestasinya apa yang bisa kita observasi? Pertama adalah keluhan subjektif dan tanda-tanda lokal ya. Pasien akan mengeluhkan nyeri, nyerinya yang random sekali ya, nggak berpola. Kadang ringan, kadang sangat berat ya. Kadang sebentar, kadang terus-menerus, tidak hilang-hilang ya. Oke, sulit berjalan pasti ya kalau terjadi pada ekstremitas bawah. Bahkan sudah tidak disarankan lagi pasien untuk berjalan kalau sudah ada massa seperti ini karena kalau dipakai menopang ya berat badan ini rawan sekali ruptur ini tulangnya. Oke, terjadi kelemahan fisik dan fraktur patologis. Ini dari riwayat pasien ya akan muncul keluhan-keluhan seperti ini ya. Oke, terus dari manifestasi lokal terlihat adanya massa yang membesar. Kasat mata nih terlihat jelas dan bisa dipalpasi ya dengan tangan keras pembesaran massanya. Seringkali disertai kemerahan dan edema dan otomatis pergerakan sendi juga akan terbatas karena ototnya kan terdesak oleh tulang. Jadi nyeri kalau ototnya ini dipakai gerak kontraksi akan nyeri. Oke ya. Nah, terus dari tanda-tanda sistemik dan pemeriksaan lab kita juga bisa lihat ya. Tergantung ya kalau sistemik itu pada organ-organ yang sudah terserang. Oke. Yang paling sering karena memang di paru ya akan ada keluhan respiratorik ya, pasiennya sering sesak nafas, ngos-ngosan, terus batuk ya. Batuk baik itu produktif maupun non
produktif. Oke, terus pembesaran kelenjar limfe lokal maupun regional ya, pada persendian maupun area yang berdekatan. Oke, dan dapat muncul pasiennya anemis. Nah, dari lab ini memang yang paling utama adalah pemeriksaan lab langsung pada area yang mengalami lesi ya, yaitu di tulang. Jadi ada penemuan radiologi, apa itu, X-ray saja sudah cukup ya, foto ronsen sudah cukup untuk melihat apakah ini ada keganasan atau tidak. Oke, jadi sebagai penyaring awal ini sudah bisa setidaknya 80% ya, kemungkinan osteosarkoma itu bisa dilihat dari foto ronsen ya. Nah, nanti kalau untuk memastikan ya, misalkan untuk tujuan pembedahan atau apa, kan harus dipastikan lokasi dan ukurannya. Nah, itu diperdalam lagi pakai pemeriksaan yang lebih detail ya, bisa CT scan atau MRI tulang. Ya, nanti kita akan lihat ya di hasil foto ronsen seperti apa struktur tulangnya. Ada yang nampak osifikasi atau sklerosis yang memadat, ada juga yang nampaknya terjadi degenerasi atau rapuh ya, bisa jadi. Terus keterlibatan jaringan lunak ya, jaringan likat, fibrosa, otot itu bisa juga terinfiltrasi. Dan yang terakhir kalau sudah menyerang sumsum tulang akan ada kelainan dari hasil lab darahnya. Oke, dan ini terjadi pada semua komponen darah ya, eritrosit, leukosit, trombosit. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, contoh dari hasil pemeriksaan radiologi distal femur pada pasien yang mengalami osteosarkoma. Pertama yang kita lihat, nah ini yang khas ya, ada segitiga Codman namanya, Codman's triangle. Ini nampak seperti area segitiga atau mungkin sisi miring dari segitiga. Nah itu ya karena seringkali nggak segitiga utuh yang terlihat, tapi adanya nampak ada tanjakan ya, sisi miring dari segitiga. Yang mana itu mengindikasikan adanya pertumbuhan tulang baru di permukaan ya, di bawah periosteum yang dihasilkan oleh satu lesi ini yang tumbuhnya sudah mulai keluar dari batas normal tulang. Oke ya, jadi Codman's triangle ini ya seringkali memang tidak berbentuk segitiga yang penuh. Ya, dalam kasus ini yang ini ya. Anda bisa lihat ini di permukaan tulang ada satu bagian yang nampak ada tanjakan ya, bagian yang menonjol dan bentuknya seperti sisi miring segitiga. Nah, ini yang disebut dengan Codman's triangle. Oke. Terus selain itu terjadi osifikasi ya, pemadatan atau penulangan tapi di jaringan lunak. Oke, yang mengindikasikan bahwa jaringan lunak ini sudah terinfiltrasi oleh sel osteoid. Sel osteoidnya mulai membentuk populasi di situ ya. Kalau gambar ini Anda bisa lihat nih area yang berkabut. Nah, ini ya. Berkabut tapi di luar tulang ya. Ini adanya apa? Berarti radio opak ya. Radio opak ini yang terlihat pemadatan. Nah, di luar tulang ini berarti di otot nih kemungkinan sudah ada osifikasi di situ. Oke. Nah, selain pemadatan bisa diingat tadi yang di patofis ya. Selain pemadatan juga karena ini selnya rapuh ya, bisa jadi juga ada kerusakan. Nah, kebetulan pada kasus ini yang terlihat di bagian sini nih. Anda akan lihat ya, tulang yang normal ini nampak cekung di sini. Oke, lihat jelas ya, nanti semoga bisa di zoom ya. Nah, itu terjadi apa? Kerusakan pada korteks permukaan ya, cortical destruction. Nah, ini ya, ada bagian yang cekung ini, sudah rusak ini ya, rapuh dan sudah ambiar kalau istilahnya mahasiswa zaman now ya. Oke, terus next adalah osifikasi ya, penulangan yang berlebihan pada tulang ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau dia masih dalam area tulang, ada yang nampak putihnya itu lebih dari yang lain. Nah, ini ada pemadatan di sini. Nah, ya istilah orang awamnya pengapuran ya, jadi lebih padat. Di satu sisi yang lain juga ada bagian yang nampak agak transparan. Nah, ini juga ya, ada kerusakan tapi di sebelah dalam, bukan di kortikal lagi, tapi di dalam. Ya, disebutnya apa? Permeative lesion. Jadi penurunan densitas atau kepadatan tulang akibat dari rusaknya jaringan tulang ya. Bisa juga karena iskemia nih Bapak Ibu. Nah, karena apa? Pembuluh darahnya rusak ya, atau pembuluh darahnya di area yang itu nggak terbentuk memang.
karena proliferasi yang aneh tadi. Ada satu area yang pembuluh darahnya nggak terbentuk ke situ, akhirnya kurang oksigen ya, iskemia dan rusak, mati. Oke, contoh ini ya. Oke, nah ketika diperdalam ya, melalui CT scan akan bisa terlihat lebih jelas yang mana yang jaringan ganasnya ya, yang mana yang bukan. Oke, atau MRI ini lebih jelas lagi, malah dia bisa melihat jaringan lunak dengan detail ya. Anda bisa lihat serabut ototnya di sini, terus tulang, dan massa yang baru terbentuk. Oke, tapi untuk screening awal tidak akan ya dilakukan CT scan atau MRI. Biasanya kalau sudah persiapan mau operasi atau menilai ya ini apakah masih layak dioperasi atau sudah tidak layak gitu. Atau belum layak malah justru ya. Oke. Oke, nah bagaimana sekarang tata laksana dari osteosarkoma sendiri ya? Tujuannya adalah untuk menghancurkan atau membuang tumornya ya. Dengan cara apa? Yang pertama terapi radiasi. Kalau tumornya memang terbukti sensitif terhadap radiasi, terus kemoterapi, dan yang ketiga adalah eksisi pembedahan ya, mulai dari lokal eksisi pada area lesinya sampai dengan memang amputasi ya atau disartikulasi, pemotongan sendi keseluruhan. Nanti akan apa? Sendinya digantikan ya artroplasti. Diganti dengan prostesis. Oke, nah untuk eksisi lokal ini yang bukan amputasi ya. Nah, berarti hanya diambil tumornya saja. Mungkin kecil ya, sehingga bisa diambil. Nah, ketika diambil itu kan menyisakan lubang ya atau celah. Nanti akan ditutup dengan donor tulang ya. Autograf ini dari pasien sendiri atau allograf diambil dari pasien lain atau ini pengganti yang lain. Oke, amputasi berarti diambil satu ekstremitas ya, yang seringkali titik amputasinya jauh dari lokasi lesinya. Oke, dan juga disesuaikan dengan ketersediaan alat bantu. Yang sering itu kalau di distal femur ya sudah ya dipotongnya sampai ke atas ya. Supaya nanti apa kalau pakai alat bantu itu bisa lebih memudahkan ya. Jadi nggak cuma di distalnya aja yang dipotong, kadang sampai setengah atau 2/3 yang dipotong. Ya. Terus disartikulasi. Nah, ini ketika dia sudah memang merusak sendi ya, merusak sendi atau yang distal ini rusaknya sudah luar biasa, sangat parah sekali. Jadi harus dipotong bagian distalnya. Nah, ini dipotong semua terus diganti dengan prostesis ya, artroplasti. Dengkul ya atau lutut artifisial buatan, seringkali dari logam. Oke, terus juga ada opsi yang lain ya, kemoterapi. Biasanya sih memang kalau pasien seperti ini nih terapinya multimodalitas ya, artinya nggak cuma operasi saja gitu, tapi kadang dikombin operasi dengan kemo, operasi dengan radioterapi gitu ya. Dan memang hasil penelitian membuktikan ya bahwa kemoterapi yang dilakukan sebelum operasi terus dilanjutkan sampai dengan kondisi post-op itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Ya, jadi sebelum operasi dia serangkaian kemo dulu, baru dilakukan operasi, terus setelah itu dilanjutkan lagi kemonya. Ternyata itu lebih bagus ya hasilnya, didapatkan mortalitas yang rendah, gitu ya. Jadi improve long term survival rate. Oke, jadi kelangsungan hidup pasien ya itu lebih lama. Oke, kalau dikombin dengan kemoterapi. Nah, ini biasanya pendekatan utama ya yang medis untuk menangani osteosarkoma. Tentu ditambah dengan terapi nutrisi, manajemen cairan, kontrol infeksi, manajemen nyeri dan lain-lain. Ya, itu nanti akan menunjang ya, menunjang dari ini tata laksana yang utama yang ada di slide ini. Oke, nah pada keperawatan sekarang di mana titik tekannya ya? Nah, jadi kalau pada keperawatan tujuan utamanya adalah mempertahankan atau justru meningkatkan ya kalau bisa kualitas hidup pasien serta mencegah perburukan. Oke ya.
Apapun kondisinya, baik itu pre-op maupun post-op ya, intinya kita fokus pada bagaimana kualitas hidup pasien ini meningkat dan mencegah perburukan. Oke. Nah, bisa dicapai dengan yang pertama psychological adjustment. Jadi kita harus bisa memberikan suatu sentuhan psikis ya kepada pasien. Kenyamanan emosional, mengurangi stresor psikis, memberikan penguatan-penguatan secara moral ya kepada pasien. Nah, ini yang khas ya di keperawatan dan harus diberikan karena memang pada pasien-pasien dengan osteosarkoma itu integritas psikososialnya pasti mengalami masalah ya. Awalnya bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Awalnya nyaman, sekarang dihantui nyeri dan takut jatuh atau patah tulang gitu ya. Bentuk tubuh awalnya normal, sekarang membesar secara signifikan. Nah itu secara psikis pasti nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Ya paling gampang dibayangkan dengan dirinya sendiri lah. Itu menakutkan ya. Oke. Terus yang kedua adalah bagaimana mengelola ya kenyamanan fisik pasien. Jadi nanti dari segi nyeri, mual muntah itu kita harus kelola ya, baik mandiri maupun kolaboratif. Terus yang ketiga adalah penanganan ya, managing dan monitoring dari potensi yang komplikasi yang mungkin muncul. Oke. Ya, nanti ada banyak sekali evidence ya yang terkait dengan manajemen nyeri pada pasien kanker. Googling aja artikelnya dan nemu banyak ya. Baik itu farmakologis maupun non. Termasuk juga kontrol mual muntah itu juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Ada akupressure, ada aromaterapi, ada yang lain-lain macam banyak sekali ya. Oke, terus mencegah komplikasi. Nah, komplikasi ini banyak ya, bisa komplikasi langsung akibat dari kerusakan jaringan tulang atau komplikasi tidak langsung akibat dari kondisi imobilisasi. Oke. Yang pertama tentu nutrisi, ya, pencernaan dan respirasi. Ini berkaitan dengan mual muntah tadi, terus ketidaknyamanan di sistem pencernaan ya akibat kemoterapi, bisa jadi intake nutrisinya jelek. Oke. Terus sistem pencernaan dan respirasi ini bisa terganggu pada pasien dengan bed rest lama. Ya, saya yakin pernah dengar ya pada pasien bed rest lama, contohnya yang di ICU itu angka pneumonia tinggi ya. Jadi aktivitas dari sistem pernafasan ini menurun sehingga eh, pergerakan sekret itu minimal gitu ya. Akhirnya risiko pneumonia tinggi. Nah, ini harus diatasi nih. Kalau pasiennya bed rest gimana caranya tetap ada aktivitas di sistem respirasi yang bisa dilatih atau ditingkatkan. Demikian pula di pencernaan ya, motilitas usus bisa mengalami penurunan pada pasien yang bed rest lama. Oke ya. Terus berikutnya adalah mobilitas dan manajemen energi. Nah, ini terutama pada pasien-pasien yang masih bisa bergerak ya, tapi sudah mulai mengalami kelemahan. Nah, ini perlu dijaga bagaimana membantu mobilisasinya biar aman ya untuk pasien. Apakah memang mobilisasi ini dimungkinkan atau tidak? Kalau tidak, berarti ya terbatas di tempat tidur. Bagaimana bantuan yang akan diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oke, manajemen energi pada pasien ya jangan sampai kelelahan. Oke, jangan sampai kelelahan karena nanti kalau kelelahan penggunaan kalori akan meningkat ya. Sementara di satu sisi pertumbuhan jaringan ganasnya sendiri juga mengkonsumsi banyak kalori. Akhirnya untuk energi dan organ vital tubuh lainnya ini ketersediaan energi terbatas. Oke ya. Dan yang terakhir adalah integritas ini ya, integumen dan muskuloskeletal pada pasien dengan imobilisasi. Oke, pasien rawan ya beresiko mengalami dekubitus. Apalagi kalau sudah total bed rest-nya, terus aktivitas eliminasi juga di tempat tidur, nah ini resiko tinggi mengalami dekubitus. Anda nanti coba baca Braden Scale ya, Braden Scale, skala Braden, itu akan mengkaji tingkat resiko dekubitus seseorang. Oke. Terus integritas muskuloskeletal. Nah ini ya, ini juga penting kita jaga ya, baik itu di ekstremitas yang cedera atau yang mengalami lesi, maupun di ekstremitas yang sehat. Oke.
pada kondisi imobilisasi tetap harus dijaga massa otot, integritas sendi. Oke, jadi harus tetap ada latihan gerak. Dan kalau perlu sedikit pembebanan ya yang bisa ditoleransi pasien pada ekstremitas yang sehat. Oke. Ya, nah ini tadi yang psychological adjustment ya, meliputi apa? Pengetahuan, dukungan emosi, dan memfasilitasi coping yang produktif. Ini bisa dilakukan melalui edukasi ya, antara tenaga kesehatan langsung dengan pasien dan keluarga ya, konseling, jadi mendengarkan keluhan-keluhan pasien, kesulitan yang dialami, apa yang dirasakan, kecemasan, ketakutannya. Terus kita bimbing ya, secara sedikit demi sedikit, mengikis mindset negatif yang muncul di pasien. Sehingga meskipun kondisinya secara fisik itu seperti itu, tapi secara psikis itu sudah ada penerimaan, stres yang berkurang, ketakutan dan kecemasan yang terkontrol. Gitu ya. Dan bisa juga dilakukan apa? Peer support ya, pembentukan kelompok dengan kondisi yang sama. Atau mungkin di dalamnya juga ada survivor, artinya survivor penderita yang sudah sembuh ya. Nah, itu juga bisa diekspos ya, membentuk satu support group di situ untuk memberikan dukungan moral ya kepada pasien dan keluarga tentunya ya. Oke. Nah, sehingga dari situ kan kita akhirnya menyusun suatu ini ya, rencana perawatan. Nah, rencana perawatannya harus mencakup apa saja? Ini saya sudah meng-highlight-kan untuk Anda beberapa aspek kunci dari perawatan ya yang kita bisa sediakan untuk pasien. Pertama adalah asuhan keperawatan yang ditujukan untuk membantu pasien yang melalui masa-masa sulit dari penyakitnya. Masa-masa saat baru terdiagnosa, masa-masa saat hasil lab keluar. Nah, ini seringkali kalau hasilnya jelek, itu akan menimbulkan satu respon yang berat ya bagi pasien. Nah, bagaimana hal ini bisa terlalui dengan baik ya, tidak berkepanjangan. Nah, itu bisa jadi salah satu fokus dari intervensi oleh perawat. Oke, next adalah dukungan ketika memasuki fase perioperatif ya. Setiap pasien pasti punya persepsinya masing-masing terhadap suatu tindakan operasi. Kita pun juga begitu ya, katakanlah kita mau operasi tulang, nah itu pasti ada ketakutan dan kecemasan yang melanda ya. Nah ini juga kita perlu kaji, terus kita bantu ya, kita temani, kita dampingi pasien melalui tahapan ini. Oke, terus yang ketiga, difficult times ya, saat-saat sulit ini juga bisa terjadi akibat dari ini ya, perubahan dari kehidupannya ya, kehidupan yang berubah drastis ya. Jadi perlu adanya coping, terus tetap variasi aktivitas yang bisa ditoleransi oleh pasien. Ya, karena ini situasi yang memang sulit ya, yang awalnya orang itu bebas ya menjalani hari-harinya, sekarang serba terbatas, serba tidak bisa, dan serba tergantung. Nah itu satu hal yang tidak mudah untuk dilalui. Oke, dan yang keempat adalah bukan tidak mungkin pasien sudah dalam kondisi yang paliatif, sudah terminal, artinya tidak ada harapan untuk bisa sembuh sedia kala. Nah ini ya, bagaimana dia bisa menerima nih kondisi paliatifnya. Ini another level ya, level yang lebih sulit lagi. Menerima kondisi bahwa dia ini nggak akan sembuh sempurna. Kemungkinan sembuh sudah sangat kecil sekali. Nah itu ya, kondisi paliatif dan apa? Secara progresif kondisinya bisa akan memburuk, memburuk, dan memburuk. Ini akan masuk satu disiplin keahlian sendiri nih dari keperawatan, yaitu bidang paliatif. Oke, ini adalah yang pertama ya dari prioritas di keperawatan kita. Ini contoh ya, satu hasil penelitian bagaimana dukungan sosial itu dirasakan memberikan dampak yang positif bagi pasien. Oke, terutama dalam hal apa? Dalam hal kualitas hidup ya, artinya kenyamanan, bagaimana dia menjalani hari-harinya bebas dari stres psikis, nah gitu ya, nyeri yang minimal, mual muntah yang terkontrol gitu ya, kualitas hidup pasien baik.
Jadi artinya meskipun dia ini kondisi terminal, tapi tidak sengsara, tidak tersiksa gitu ya. Gampangannya gitu ya, untuk merepresentasikan kualitas hidup pasien. Oke, nanti silakan bisa di googling ya, ini artikelnya. Bagus sekali untuk Anda baca. Dan ini juga hal yang simpel sebenarnya ya, hal yang simpel tapi di banyak negara, terutama negara maju ini menjadi begitu diprioritaskan. Penting banget nih. Jadi sudah jadi SOP. Setiap pasien kondisi terminal atau paliatif wajib mendapatkan akses ke support group. Nah, jadi rumah sakit harus bikin support group komunitas pasien dan keluarga sehingga mereka bisa saling berinteraksi. Itu ya. Tempat kita beberapa ada tapi mayoritas belum ya. Oke. Yang kedua, prioritasnya adalah menjaga apa? Safety, keamanan ya. Pertimbangkan memang untuk mencegah cedera lebih lanjut ya bagian yang mengalami lesi harus diimobilisasi ya, diproteksi. Oke. Dikaji ya benar-benar kemampuan pasien dalam mentoleransi perubahan posisi. Beberapa masih bisa, beberapa bermasalah, oke, sehingga harus diperhatikan ini ya. Terus yang kedua, cegah konsekuensi dari imobilisasi. Oke, tadi sempat kita singgung ya di slide sebelumnya, mencegah konsekuensi, oke. Termasuk di situ apa pencegahan luka tekan. Ada banyak cara ya. Beberapa contoh yang saya cantumkan di sini adalah mengurangi tekanan pada permukaan tubuh akibat bed rest. Bisa melalui pergantian posisi kalau memungkinkan ya. Kalau tidak, maka harus pakai support surface atau permukaan atau alasnya itu yang mendukung pencegahan dekubitus ya, bisa pakai matras khusus diabetes atau menggunakan padding atau bantalan ya, skin barrier pada area-area tonjolan tulang yang tertekan ketika pasien berbaring ya. Banyak ya, terutama area sakrum, terus skapula ya, terus area calcaneus atau tumit dan juga siku. Nah, ini harus diperhatikan jangan sampai mengalami lecet yang berujung pada dekubitus. Oke, yang ketiga adalah kalau tadi physical safety, sekarang physical comfort ya, kenyamanan. Masalahnya apa? Nyeri, mual muntah dan kenyamanan secara umum ya. Kalau nyeri maka bisa jadi kolaboratif ya, manajemen nyeri, terus kompres dingin ya, Coolpacks ini bisa mengurangi nyeri dan menekan inflamasi ya. Kalau Anda menguasai skill ya lebih lanjut untuk kondisi terminal paliatif, hipnosis dan berbagai macam teknik relaksasi. Ini bagus sekali kalau diterapkan ya. Saya sudah melihat sendiri, bukan pada cancer sih, pada pasien luka ya yang kita berikan terapi hipnosis sambil perawatan luka. Jadi pasien ini selalu mengeluhkan kalau malam lukanya nyeri, sehingga dia kalau malam itu jarang tidur, tersiksa ya. Kalau malam itu melek aja dan bolak-balik aja di tempat tidur, itu nggak bisa tidur. Nah, waktu itu ada tim kita yang memang terlatih untuk hipnosis ya, hipnoterapi. Jadi waktu dirawat itu diberikan hipnoterapi, wah itu luar biasa ya. Pasien tidur dengan kualitas yang bagus, yang dalam ya selama perawatan. Kebetulan lukanya juga agak besar ya, jadi butuh waktu itu sekitar lebih dari 1 jam pokoknya. Nah, begitu selesai perawatan, bangun, nah, dia merasa segar dan apa ya bahagia. Lama sekali katanya tidak tidur seenak ini. Nah, seperti itu ya. Itu contoh-contoh bagaimana pendekatan non farmakologis bisa digunakan. Oke, terus mual dan muntah ini sering terjadi terutama pada pasien dengan kemoterapi ya. Bisa juga diatasi dengan antiemetik, ini pasti ya, diresepkan. Terus sama teknik relaksasi, ada juga hipnoterapi dan juga aromaterapi. Aromaterapi ini memberikan satu sensasi penginderaan yang nyaman ya. Dan beberapa jenis aromaterapi sudah diteliti mengurangi mual muntah pada pasien kemoterapi. Itu juga sangat bagus kalau Anda sempat ya ada waktu searching aromaterapi atau terapi yang lain untuk mengontrol mual dan muntah. Ya, terus berikan makanan dan minuman yang rasanya segar ya, nggak terlalu gurih dan nggak amis di mulut. Ini akan membantu pasien untuk mengurangi mualnya.
Oke, terus pasien juga rentan mengalami badan nggak enak, intinya seperti itu ya. Badan sakit semua Pak, nah seperti itu ya. Kontrol ventilasi, suhu ruangan ya, aliran udara, akses ke sinar matahari itu bisa meningkatkan ya kenyamanan ya. Terus sedatif ya untuk gangguan tidur juga bisa dipakai dan aktivitas-aktivitas lain untuk mendistraksikan ketidaknyamanan fisik pasien ya. Entertainment bisa ya, TV, film kesukaan pasien disiapkan. Kalau pasiennya di rumah ya. Kalau di rumah sakit ya ini agak sulit ya. Visitor ya, pengunjung juga bisa membantu pasien ya, memberikan dukungan moral ya, silaturahmi selama tidak pas jam istirahat itu bisa ya. Dan di era pandemi ini agak sulit sih ya, jadi harus dipastikan safety-nya untuk pengunjung ini. Oh, pakai online ya, video call. Nah, itu bisa tuh memberikan satu distraksi. Nah, ini ya, ini satu hasil penelitian yang juga bagus dan sudah pernah dicoba oleh kakak tingkat Anda profesi. Waktu itu saya bimbing ya dan ada inovasi di ruangan untuk pasien kemo. Ini kebetulan contohnya tumor payudara ya, tapi intinya pada pasien kemoterapi. Nah, itu bisa mengurangi nausea, terutama yang aromanya peppermint karena ternyata pada aroma peppermint ini ada beberapa bahan aktif ya yang menimbulkan efek relaksasi di otak dan juga relaksasi di sistem pencernaan kalau dia itu terhirup dan masuk dalam tubuh. Oke, berikutnya adalah diagnosa keperawatan ya. Itu semua tadi yang saya sampaikan kan harus tercermin ya dari asuhan keperawatan atau diagnosa keperawatan yang kita susun ya. Ada banyak sekali domain ya karena ini kondisi keganasan. Hampir semua sistem tubuh atau dimensi tubuh kita ini terpengaruh ya. Mulai dari fisik, psikologis hingga sosial. Oke, ini beberapa contoh diagnosa yang sudah saya kompilasikan untuk Anda ya yang mungkin relevan dengan kondisi pasien. Oke, mulai dari promosi kesehatan ya. Terus aktivitas ya, bisa dilihat di Nanda ya. Terus persepsi diri, gangguan body image, mekanisme coping dan toleransi ya. Apa ini? Kenyamanan ya, terutama kenyamanan fisik ya. Ini ada beberapa label diagnosa yang bisa kita pakai. Dan dari domain Nanda life principles ya, distress spiritual, resiko distress spiritual. Oke, terus dari berikutnya safety and protection ya. Integritas jaringan, integritas kulit ya, resiko luka tekan, resiko cedera. Nah, ini contoh beberapa label diagnosa yang mungkin ya sesuai dengan pasien kita. Oke, nutrisi juga bisa kita kaji ya, sangat individual sifatnya, diagnosanya ada banyak. Intinya adalah ini ya, kita harus mulai menumbuhkan paradigma perawatan itu yang multidimensional. Katanya keperawatan kan holistik ya, tidak hanya fisik, tapi psikologis dan sosial. Nah, itu harus tercermin ya dalam asuhan kita. Ini tantangan ya, karena apa? Karena di lapangan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Sehingga akhirnya asuhan keperawatan kita itu nggak holistik ya, jadi parsial. Fokus ke fisik aja. Ya bukan maunya kita juga ya, tapi faktor keadaan, faktor sistem. Nah ini gimana sekarang Anda sebagai seorang sarjana nanti ya, akan membawa perubahan, perbaikan di tempat kerjanya, minimal dari diri Anda sendiri. Dalam memberikan pelayanan ke pasien itu sudah beda ya, memandang pasien sebagai satu sistem yang holistik. Oke, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa osteosarkoma ini masalah kesehatan yang signifikan pada pasien, rentan menimbulkan fatality ya, kondisi yang fatal dan impact-nya itu mencakup ya fisik, psikis, sosial, spiritual pasien ya. Oleh karenanya kita akhirnya harus bisa ya memberikan suatu perawatan yang holistik dan kolaboratif ya pada pasien dengan osteosarkoma. Oke, kalau kita lihat tadi ya, banyak intervensi medis, mungkin fisioterapi, mungkin dari dietitian, nah itu sudah tercakup semua tadi di slide yang kita bahas ya. Sehingga kita pun mesti bisa menjadi kolaborator ya,
Bagaimana melingkan kebutuhan pasien dengan tenaga kesehatan yang berwenang. Seperti itu ya. Oke, ini beberapa tambahan referensi yang bisa Anda gunakan ya. Yang menurut saya enak dibaca, ya enak dibaca dan ada aplikatifnya. Oke, saya rasa demikian ya yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus waktu kuliah ini ya, nanti kita fokus pada diskusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda dari sesi ini disampaikan di saat sinkron nanti, sambil kita membahas praktikum serta penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.